Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Aku Pohon. Bersama saya Naya. Di video ini saya akan melanjutkan cerita tentang kisah para pendoa part 2. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu di bulan Ramadan, matahari bersinar sangat terik. Aku melangkahkan kakiku pulang menuju rumah kos yang jaraknya tak terlalu jauh dari kampusku. Malas memang berjalan di tengah terik matahari. Jika saja aku tak keburu janji dengan temanku Dina untuk bertemu seseorang, aku lebih ingin menghabiskan waktuku di perpustakaan kampus yang sejuk dan memenuhi ambisiku menuntaskan membaca buku satu demi satu. Sekalian ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa. Dina adalah teman kampusku, sekaligus rekan sekamarku di kos. Ia bilang sore ini ia telah membuat janji dengan salah satu remaja masjid dekat dengan kosku. Entah janji apa yang Dina buat, yang ujung-ujungnya melibatkanku untuk menemaninya bertemu dengan orang itu. Agak malas sebenarnya, apalagi harus bertemu seorang laki-laki. Kupikir akan sama saja, seperti biasanya. Seorang laki-laki mendekati Dina dengan dalih ilmu agama yang dimilikinya. Padahal ujung-ujungnya pacaran. Akal bulus, gumamku dalam hati. Ini bukan pertama kalinya dalam hidupku. Seorang laki-laki mendekati perempuan dengan dalih agama. Alih-alih ngajak ngaji dan menuju kebaikan, malah terjebak dalam situasi percintaan, bahkan rela seharian ikut kegiatan pengajian, bakti sosial, dan lain sebagainya. Namun jika hubungannya tidak berjalan lancar dan memaksa mengakhiri hubungan, salah satunya akan pergi dan tidak lagi menghadiri pengajian atau kegiatan lainnya. Lagian bisa-bisanya Dina kenal sama remaja-remaja masjid itu. Aku tak bermaksud menyepelekan mereka, namun yang sudah-sudah hanya menjadikan agama sebagai jalan merebut hati perempuan saja. Seperti tak meresap agama dalam hati dan pikirannya. Bahkan sebagian menggunakan agama untuk menjadi jembatan nafsunya mendapatkan apa yang diinginkan. Kuharap Dina tidak terlalu termakan jika orang itu memberikan rayuan-rayuan manisnya. Assalamualaikum, ucapku seraya membuka pagar depan rumah kosku. Kulihat Dina sudah berada di bangku teras bersama seorang laki-laki berkemeja coklat dengan celana hitam panjang. Mereka berdua menoleh ke arahku yang berjalan masuk melewati taman kecil menuju teras. Waalaikumsalam. Dina dan laki-laki itu kompak menjawab salamku. Dina tersenyum lalu meraih tanganku. Ini Bang Dali, dia yang aku ceritakan sama kamu, Nin. Rencana sore ini dia mau ajak kita ke pengajiannya. Lelaki itu tersenyum sambil mengangkat kedua tangan di dadanya. Aku pun membalasnya dengan senyum yang kupaksakan. Dina menarik bangku di sebelahnya seraya memintaku untuk duduk mendengarkan Bang Dali menjelaskan soal pengajiannya. Aku duduk menghadap Bang Dali, menatapnya tajam, nampak ia menundukkan wajahnya dan mulai menjelaskan tentang pengajiannya. Mohon maaf, bisa saya lanjutkan ya kakak-kakak, ucapnya sambil masih menundukkan wajahnya. Matanya tak berani mengarah langsung kepadaku atau kepada Dina. Ia terus menunduk dan menatap ke arah meja. Tak sopan, gumamku dalam hati. Membuat first impression yang kurang baik. Silahkan Bang, biar si Anin juga tahu apa yang ada di pengajian Abang, jawab Dina dengan semangat. Pengajian kami bernama Ikatan Muda-Mudi Ikhlas, disingkat IMADIA. Sudah ada selama 8 tahun ini. Namun dalam kurun waktu setahun terakhir pengajian ini sudah mulai sepi. Dan teman saya yang bernama Bang Alif sedang berusaha meramaikan kembali pengajian remaja ini. Ia meminta saya untuk mengajak anak-anak kos di sini untuk ikut bergabung membangun kembali IMADIA. Siapa aja yang ikut Bang? Apakah dari kos sebelah juga diajak? Tanyaku ketus. Aku tetap berpikir bahwa pengajian ini cuma dijadikan ajang untuk cari jodoh. Terlebih yang direkrut adalah anak-anak kos kayak kami di sini. Ia tersenyum, kemudian lanjut menjelaskan jika semua rumah kos di kampung ini telah diberikan undangan untuk menyempatkan hadir di pengajian itu. Namun belum satu pun yang berkenan hadir. Lalu Bang Alif sebagai ketua dalam pengajian tersebut mengatakan bahwa IMADIA harus dikenalkan kepada anak-anak kos
dan menyampaikan program-programnya secara langsung, tanpa perlu lagi undangan yang dititipkan kepada pemilik kos. Bang Dali terlihat begitu sopan dan tenang dalam menjelaskan soal pengajiannya. Beberapa kali ia menyebut nama Bang Alif, yang akhirnya aku tahu bahwa Bang Alif adalah ketua pengajian itu. Semua kebijakan dan keputusan ada di tangannya. Bang Dali selalu menyisipkan pujian ketika bercerita tentangnya, membuatku berpikir sehebat apa dia, gumamku dalam hati. Azan Ashar berkumandang, dan saat itu juga Bang Dali berpamitan untuk menuju ke masjid. Ia berkata bahwa selepas sholat Ashar, kami akan diajak bertemu dengan Alif, yang akan menjelaskan semua tentang pengajian tersebut. Ia menjelaskan tempat di mana kami sudah ditunggu oleh Alif di sana. Sebuah aula masjid yang letaknya bersebelahan dengan kantor di masjid tersebut. Aku tahu masjid itu, masjid megah dengan halaman yang luas. Kubahnya yang berwarna biru dengan aksen emas dan gaya arsitektur masjid yang unik bernama Masjid Al-Ikhlas. Yuk Nin, sholat dulu. Dina menarik tanganku masuk ke dalam rumah kos. Beberapa saat setelah Bang Dali keluar pagar kos. Aku masih belum yakin dengan pengajian remaja itu. Kembali pikiranku berkata bahwa mungkin saja di sana malah fokus jadi ajang pencarian jodoh, bukan fokus menimba ilmu agama. Din, kamu yakin mau datang ke sana? Aku kembali meyakinkan Dina sesaat setelah menuntaskan sholat Ashar. Kalau aku sih yakin, gak tahu kalau kamu Nin. Jawabnya singkat sembari membereskan sajadah dan mukena yang ia pakai. Sepertinya Dina tahu jika aku kurang yakin dengan Bang Dali. Sudah, cari tahu aja dulu. Yang namanya diundang ya kita hadir saja untuk menghargai si pengundang. Nanti kalau dalam penjelasan itu kita nggak srek, ya kita nggak perlu hadir lagi nantinya. Sambung Dina dengan senyumnya yang menenangkan. Aku mengangguk kecil lalu membereskan peralatan sholatku. Aku dan Dina melangkah menuju Masjid Al-Ikhlas. Dari rumah kosku kurang lebih berjarak 300 meter. Melewati beberapa rumah di perkampungan untuk memotong jalan agar lebih cepat sampai. Kami sengaja lewat jalan kampung karena tak harus memutar. Kebetulan kami hanya berjalan kaki menuju masjid itu, jadi lebih mudah lewat perkampungan ketimbang jalan besar. Kebetulan jalan itu sering kami lewati jika membeli makan untuk berbuka dan untuk sahur. Karena jalan itu searah dengan warung langganan kami, warung emak namanya. Selain orangnya yang ramah, masakannya enak, harganya pun standar anak kos alias murah meriah. Dengan porsi yang lumayan membuatku kadang tak sanggup menghabiskan satu porsi nasi bungkusnya. Emak emang the best lah. Aku dan Dina berjalan santai sambil bercerita seputar dosen kampus, serta rencana libur lebaran nanti. Ku bilang aku akan pulang ke kampung halaman di Bandung. Aku sudah rindu ibu bapak di sana. Meski setiap hari bapak selalu menelponku untuk sekedar menanyakan kabar dan memastikan putrinya baik-baik saja. Namun rasa rindu tidak bisa lagi terbendung. Aku berencana menghabiskan libur lebaranku full di sana. Dina hanya tertawa kecil mendengar rencanaku, sambil menggoda bahwa aku anak manja dan gak bisa lama-lama jauh dari orang tua. Aku sinis menatapnya, namun seketika Dina menarik tanganku. Senyumnya hilang dan matanya menatap kepada satu titik. Ada apa? Tanyaku menatap Dina dengan dalam. Ia memberikan isyarat dengan kepalanya, memintaku melihat apa yang ia lihat di depan. Aku menoleh melihat ke arah pandang Dina, penasaran dengan yang Dina lihat. Kemudian mataku menjadi ikut terbelalak. Aku bingung apa yang terjadi di warung emak. Kenapa banyak orang-orang di sana dan berteriak-teriak menggemakan takbir dengan sangat lantang dan keras. Penasaran kami mendekat perlahan, menerka apa yang terjadi di warung emak. Samar ku dengar tangisan histeris dari seorang perempuan. Kami berusaha untuk bisa lebih mendekat lagi, sampai kami dapat melihat sumber tangis itu. Tangis yang pecah dengan histeris, itu adalah tangisan emak pemilik warung, yang nampak berlindung di dalam warungnya. Nampak etalase makanan sudah pecah, kaca berserakan di mana-mana. Dan di depan warungnya terdapat beberapa orang yang mengacungkan kayu sambil berteriak, "Tutup! Tutup! Ini bulan Ramadan, warung makan harus tutup."